Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi area konstruksi CP 201 fase 2A MRT Jakarta yaitu Stasiun Monas dan Tamrin Senin 21 Oktober 2024. Kunjungan dilakukan sehari setelah pelantikannya menjadi Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya, Gibran didampingi oleh Menteri Perhubungan RI Budi Purwagandi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Kedatangan Gibran dan rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda Tuhiyat dan Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Perseroda Weni Maulina di area konstruksi Stasiun Monas. Gibran tiba sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju Pusat Informasi MRT Jakarta yang berada di area Taman Monas. Di sini ia mendengarkan penjelasan singkat dari Direktur Utama Tuhiyat tentang profil Stasiun Monas. Selanjutnya ia dan rombongan berjalan menuju area konstruksi dan melihat langsung suasana pekerjaan pembangunan dari titik sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah. Tak lama Gibran dan rombongan berjalan menyusuri terowongan menuju Stasiun Tamrin. Adapun per 25 September 2024 perkembangan pembangunan CP 201 telah mencapai sekitar 81,73%, melampaui target 79,04%. Kedua terowongan yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI dan Stasiun Harmoni pun telah selesai dibangun. Rencananya target operasional hingga segmen Stasiun Monas akan dilakukan pada Desember 2027. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani seakan mencurahkan isi hatinya soal tugas baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia mengatakan daftar pejabat di Kementerian Keuangan memang tak banyak berubah. Namun target yang diberikan Prabowo jauh lebih berat, yaitu target yang lebih tinggi. Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya dan diambil pada acara penyambutan untuk Sri Mulyani oleh jajaran pegawai negeri sipil di Kemenq yang digelar seusai Sri Mulyani dan 3 Wamenkyu Thomas Djohandono, Suhasil Nazara dan Anggito Abimanyu dilantik di Istana Negara pada Senin 21 Oktober 2024, Sri Mulyani mengaku tak banyak perubahan dalam susunan pejabat di Kemenq. Dia mengatakan salah satu yang baru adalah hadirnya Anggito Abimanyu sebagai Wamenkyu ketiga. Sri Mulyani mengapresiasi hasil kerja keras para pejabat di Kemenq dalam memastikan penerimaan dan belanja negara. Menurutnya hasil yang diperoleh dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin adalah sesuatu yang luar biasa. Dia berharap kerja keras itu akan berlanjut di pemerintahan Prabowo Gibran. Dia mengatakan target yang dipatok oleh Presiden baru makin tinggi. Ya, ke berita terfavorit selanjutnya, di mana Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melantik jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029 sejak Minggu 20 Oktober lalu hingga Selasa 22 Oktober hari ini. Kabinet Prabowo mencetak sejarah paling gemuk sejak Orde Baru sampai reformasi dengan jumlah menteri 53 orang dan 56 wakil menteri. Dalam Kabinet Merah Putih kementeriannya pun ada yang terbilang baru, baik dari pemecahan kementerian sebelumnya, penamaan baru maupun dari badan negara yang naik status menjadi kementerian. Ada beberapa kementerian yang dipecah seperti Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipecah menjadi 2, yakni Kemenko Bidang Politik dan Keamanan dan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan. Kemudian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang meski secara nomenklatur tak berubah, tetapi dipecah menjadi 2, yakni Kemenko PMK dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Berikutnya 4 kementerian baru, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selain itu Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Hal yang sama juga terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah kepemimpinan Prabowo. Kementerian dipecah menjadi 2 unit. Pertama, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan. Kementerian yang berubah lainnya yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia. Selanjutnya Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Terakhir Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Dalam buku 2 Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, sejumlah kementerian sudah memiliki rencana anggaran belanjanya masing-masing. Namun untuk kementerian, lembaga, dan badan negara baru masih belum memiliki rencana anggaran belanja karena baru dibentuk baru-baru ini.
Ya, keputusan Amerika Serikat untuk menempatkan rudal Taiwan di Filipina awal tahun ini merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi Washington. Hal ini dijabarkan langsung oleh Federal Senior AS Mayor Jenderal Marcus Evans dalam sebuah wawancara di Manila, Senin 21 Oktober 2024. Dalam pernyataannya, Komandan Jenderal Divisi Infanteri ke-25 Hawaii itu menyebutkan sistem rudal Taiwan memungkinkan pasukan AS dan Filipina untuk melakukan latihan gabungan pada bulan April. Rudal itu juga dipersiapkan untuk potensi penggunaan persenjataan barat canggih di masa mendatang di kepulauan tersebut. Taiwan dipandang sebagai bagian penting dari kerjasama militer di kawasan Indo-Pasifik, di mana ketegangan dengan China meningkat. Bulan lalu, Panglima Militer Filipina Jenderal Romeo Brawner Jr. mengatakan ia ingin sistem rudal itu tetap berada di negaranya selamanya. Sementara sistem Taiwan awalnya dijadwalkan meninggalkan Filipina. 3 pejabat Filipina baru-baru ini mengungkapkan bahwa sistem itu akan tetap berada di sana tanpa batas waktu, meskipun ada keberatan dari China. Sistem itu menembakkan rudal standar 6 jarak menengah dan rudal serang darat Tomahawk. Kehadiran sistem ini terkait dengan kerjasama pertahanan AS Filipina yang lebih luas, khususnya perjanjian kerjasama pertahanan yang ditingkatkan EDCA. Ditandatangani pada tahun 2014, EDCA memungkinkan pasukan AS untuk mengakses pangkalan militer Filipina yang ditunjuk secara bergiliran.